bahaya rokok elektrik ataupun rokok konvensional. Karena ini ada berita yang viral banget, ada seorang pria di Malaysia, ini paru-parunya bocor gara-gara mengkonsumsi rokok elektrik. Ini juga ada seorang wanita berusia 23 tahun, hampir meninggal juga gara-gara mengkonsumsi rokok vape atau elektrik ini. Nah, dokter, kira-kira kita perlu dulu tahu ya, apa sih rokok tembakau dan konvensional itu bedanya apa nih? Secara pengertiannya dengan rokok elektrik ya, betul. Mas ya. Jadi kalau rokok elektrik itu mungkin lebih digandrungi karena aromanya yang enak, terus keren gitu ya, pakai apa namanya stylish ya, kekinian apa namanya kekinian. Jadi akan dianggap juga bahwa ini lebih aman. Iya, halo apa kabar buat pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah. Kita bertemu kembali di acara yang sangat ditunggu-tunggu, ya kan? Iya, kita ketemu di acara Bincang Sehat. Kali ini kita akan membahas tema yang sedang viral, yakni bahaya rokok elektrik atau kita kenal dengan istilah vape, dan juga rokok konvensional atau rokok biasa yang biasa kita nyalakan dengan api. Nah, ini bahaya yang mana ya antara yang elektrik apa yang konvensional? Nah, kali ini kita akan bahas semuanya di Kupas Tuntas sore hari ini, siang hari ini, pagi hari ini buat pemirsa yang nonton waktunya karena nggak terbatas ya. Baik deh, hari ini sudah ada dokter yang sudah kita tunggu-tunggu, yang pastinya dokter ini cakep, masih muda, penuh talenta, dan kemarin habis wisuda dengan gelar yang baru. Oke, Dokter Akbar. Halo. Congratulations dulu iya, dong. terima kasih, Mas Berarti Arya. tambah gelar apa nih, Dok? SPPD. SPPD apa tuh? Apa tuh? Spesialis penyakit dalam. Oh, spesialis. Berarti sudah spesialis Iya. ya? Oke. Nggak kelihatan ya. Iya. Penyakit dalam, spesialis penyakit dalam. Nah, ini erat hubungannya dengan tema kita hari ini. Ini adalah bahaya rokok elektrik ataupun rokok konvensional. Karena ini ada berita yang viral banget, ada seorang pria di Malaysia, ini paru-parunya bocor gara-gara mengkonsumsi rokok elektrik. Ini juga ada seorang wanita berusia 23 tahun, hampir meninggal juga gara-gara mengkonsumsi rokok vape atau elektrik ini. Nah, dokter, kira-kira kita perlu dulu tahu ya, apa sih rokok tembakau dan konvensional itu bedanya apa nih? Secara pengertiannya dengan rokok elektrik ya, betul. Mas ya. Jadi kalau rokok elektrik itu mungkin lebih digandrungi karena aromanya yang enak, terus keren gitu ya, pakai apa namanya stylish ya, kekinian ya. Kekinian. Betul. Jadi akan dianggap juga bahwa ini lebih aman. Oke. Dan dari secara fashion dan passion juga mendukung. Iya, ya? jadi banyak yang beralih ke rokok elektrik, banyak mitos tuh yang beredar. Sedangkan kalau konvensional kita tahu bahwa memang mengandung tembakau, mengandung berbagai zat-zat yang berbahaya sebenarnya untuk dibakar ya. Nah, untuk perbedaannya itu sendiri berbeda, Mas, dari mulai kandungan. Dari mulai kandungannya kan si elektrik ini bisa mengklaim kalau katanya kandungannya lebih sedikit dan tidak berbahaya. Iya. Tapi ternyata pada hakikatnya itu sama saja. Sebenarnya sama saja. Sama saja. Bahayanya ya. Bahaya sama saja. Jadi ada perbedaan gitu ya. Lalu kalau rokok tembakau memang asapnya sangat toksik ya, Mas ya. Maksudnya kita apa namanya, asapnya saja yang keluar itu yang kita hirup, misalnya kita nggak merokok nih, yang kita hirup kita bisa ikut berbahaya. Lebih berbahaya? Iya, kita bisa ikut berbahaya menelan asap rokok langsung dengan pernapasan kita ya, berbagai penyakit yang akan mengancam. Benar. Tapi kalau mungkin rokok elektrik ini kan aromanya enak nih, Mas. Ada aroma bener. vanila, aroma melon atau buahan segala macam ya. Betul. Yang membuat ini mengklaim, wah ini lebih enak, lebih aman, lebih dan kekinian. Dan banyak bisa menggantikan rokok konvensional katanya. Betul. Tapi semua itu mitos. Ya, berarti sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Kandungannya sendiri apa nih, Dok? Antara rokok konvensional juga rokok elektrik lebih berbeda di mana nih? Jadi kalau misalnya dia mengklaim kandungannya lebih sedikit dari nikotinnya nih ya, nikotinnya daripada si rokok tembakau ya, memang benar lebih sedikit. Tapi ya banyak kandungan lain juga yang berbahaya di situ. Misalnya apa ya, misalnya ada suatu dia mengklaim di Amerika Serikat sana, Mas, dia tidak mengklaim dia tidak ada nikotinnya nih, tapi dia mengganti dengan zat lain. Zat lain yang disebut ada yang namanya THC.
THC dengan vitamin A tadi ya, tetrahidrokannabinol itu kandungannya sama yang ada di ganja. Jadi membuat dia akan kecanduan. Dia mengklaim no nikotin. Karena nikotin kita tahu bahwa nikotin itu yang menyebabkan zat adiktif ya, membuat kita ketagihan. Orang yang merokok akan ketagihan karena adanya nikotin. Kenapa? Karena nikotin tadi melepas si dopamin, hormon yang membuat orang senang, lega, happy kayak gitu ya. Kalau orang dia itu berhenti merokok, maka otomatis rilis dopaminnya akan berkurang. Nah, rilis dopamin berkurang ini menyebabkan seperti depresi, cepat marah, gelisah, seperti itu. Seperti orang yang itu depresi. Hanya gara-gara tidak merokok ya? Iya, karena udah kecanduan. Ya? Karena nikotin tadi dapat merangsang si dopamin sementara itu tadi, Mas, gitu. Nah, untuk kandungan lainnya juga pada rokok elektrik ini, itu kan ada aroma nih. Benar. Perisai, aroma, atau diasetil, itu berbahaya. Itu berbahaya kalau dihirup berulang-ulang dapat menyebabkan penyakit paru-paru obstruksi. Obstruksi itu sumbatan secara kronis jadinya. Nanti. Berarti kalau ada yang bilang gini dok, misalkan ini ada tes rasa vanila, diambil dari ekstrak vanila. Nah, kita kan sebagai orang awam nggak tahu ya pemirsa, bener nggak sih diambil dari ekstrak atau memang dari bahan-bahan kimia? Ini sebenarnya gimana sih? Itu sebenarnya adalah bahan kimia. Bahan kimia. Bahan kimia diasetil atau perisai, aromanya saja. Tapi untuk melebur dia menjadi aroma asap itu kan butuhkan bahan kimia. Bahan kimia, betul. Nah, itu yang menjadi berbahaya. Kalau itu yang elektrik, yang konvensional mungkin lebih banyak kadar nikotinnya, lebih banyak kadar yang lainnya. Dari 250 jenis bahan kimia itu 70-nya itu dia bersifat karsinogenik, Mas. Artinya apa? Karsinogenik itu pemicu kanker. Ya. Makanya yang paru-paru banyak yang kanker paru. Habis itu misalnya merokoknya dari SMP. Nanti 40 tahun, dia usia 40 tahun atau 20 tahun kemudian mulai merasakan gangguan paru baik dari yang ringan sampai ke kanker paru. Bisa jadi ya? Sangat bisa. Sangat bisa terjadi. Waduh, ini karena juga terus-menerus paparan karsinogenik itu merusak tubuh jadi. Nah, ini buat pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah, ini adalah salah satu good news juga ya. Artinya kita ada tahu bahwasannya bahaya merokok itu bukan hanya kita anggap enteng, kita anggap sepele gitu. Ya memang kalau kita melihat lifestyle gaya hidup anak-anak muda ya tentunya ya. Sekarang kan kemana-mana yang nenteng nih, keren nih, pakai kalung, pakai ini vape-nya. Rokok elektriknya ya. Iya, kalau kita lagi nongkrong nih dok di tempat-tempat nongkrong atau apa, pasti banyak yang menggunakan rokok elektrik itu dan mereka seperti saudara saya sendiri pun juga gitu. Lo kok kamu ngerokok ini? Iya, karena rokok ini katanya lebih aman. Terus secara rasa bisa aromanya berbeda-beda. Dan bedanya nih kalau kita merokok elektrik dengan rokok konvensional, kalau rokok elektrik kita menggunakannya di mobil, asapnya tuh bisa hilang, cepet hilang lah gitu kan. Tapi kalau kita dengan rokok konvensional, itu asapnya kalau kita ngerokok lama banget. Itu kenapa ya dok ya? Karena katanya nih ya, kalau rokok konvensional itu asapnya benar-benar asap gitu kan. Kalau yang rokok elektrik uap. Iya, nah, itu beda atau sama? Pembakaran rokok kan secara langsung ya. Rokok langsung dibakar terus asapnya kemana-mana. Dan itu bisa nempel ke mobil, aroma mobil jadi nggak enak. Betul. Ya. Sedangkan yang vape tadi sebenarnya prinsipnya sama, tapi dia pembakarannya itu lebih pemanasan saja, jadi tidak secara langsung. Jadi uapnya cepat hilang. Lebih smooth ya? Iya. Ditambah lagi aromanya yang wangi. Jadi orang akan betah-betah saja gitu. Iya. Dan ini juga kita tahu bahwasannya jumlah nikotin pada rokok elektrik atau vape lebih sedikit dibandingkan dengan rokok tembakau. Seperti dokter bilang tadi, memang sedikit, tapi ada beberapa zat yang justru sangat lebih berbahaya. Nah jadi, ini efeknya apa nih dok? Efeknya ya, yang pertama adalah efeknya itu sama saja. Bisa menghancurkan yang namanya saluran pernafasan. Seperti yang kasus tadi ya. Bisa yang namanya katanya sampai paru-paru bocor loh. Iya, paru-paru bocor ibaratnya dia ada satu udara dalam paru sehingga paru itu tidak bisa berkembang. Gitu Mas. Jadi kan paru itu dibungkus dengan sarungnya yang kita sebut pleura ibaratnya ya sarungnya. Nah, pleura ini akan membungkus paru. Jadi sebenarnya paru akan bergerak gitu. Tapi ketika dia ini ada tekanan tinggi karena si bocor dari klepnya,
dia akan menekan paru seperti ini. Wow. Jadi nggak bisa mengembang. Nggak bisa maksimal ya? Iya, Oke. benar kan terasa sangat sesak sekali. Oh. Karena udah dia ditekan, parunya ditekan seperti Oke. itu. Nah, itu salah satu penyebab dari spontan pneumotorak primer itu pecahnya bula. Lah kok bisa pecah bula? Iya. Akibat rokok. Waduh, Karena zat bahaya rokok ya. terpapar terus menerus menyebabkan si bula itu tipis dan dia cus pecah. Cairannya langsung Oke, keluar. gitu. berarti efek dari itu bisa mempertipis si bula tadi? Iya, jadi bula itu Oke. memang normal terjadi pada paru-paru kita. Memang Iya. ada perbedaan tekanan sehingga adanya bula-bula semacam terisi udara-udara. Oke. Gitu. Nah, Jadi ini secara dijelaskan Ya, pecahnya paru-paru apa? pecahnya bula. Bula. Oke. Bula yang ada di sarungnya paru-paru tersebut. Sehingga ini kalau dia paparan rokok terus-menerus, klepnya pecah, terus Oke. bocor. Akhirnya rongga itu terisi udara yang tinggi, lebih daripada tinggi dari paru, paru nggak bisa berkembang. Akhirnya sesak dia jadinya. Sesak nafas tadi. ya? Sesaknya sangat hebat, Mas. Oke. Dok. Ibaratnya Terus tadi kan kalau tension. resiko tadi kan bisa sesak. Itu kondisinya sama nggak kalau kita yang punya asma itu Ya. kondisi paru-parunya sama apa enggak nih? Iya. Dengan yang akibat rokok ya? Ya. Oke. Nah, gimana dok? Sama-sama sesak nafas nih? Sama. Jadi kalau kita bahas tentang orang Malaysia tadi, dia kan pneumotorak ya. Ada yang Oke. primer, ada yang sekunder. Hmm. Kalau primer tadi pecahnya bula. Ya. Mungkin dia kalau bulanya pecahnya yang kecil, mungkin tidak begitu berasa. Oke. Tapi kalau bulanya banyak, rongga udaranya banyak, akan terasa sesak, tertekan. Parunya nggak bisa mengembang. Ya. Oke. Sedangkan kalau asma itu beda. Asma itu adalah salurannya itu yang bermasalah gitu. Saluran pernafasannya, Iya, jadi- bukan di Paru-parunya. Iya, paru-paru dia ya? bisa ngambil nafas tapi nggak bisa buang. So ambil Oke. tapi mengi Iya, kan ada jadinya kan. orang Jawa bilang Iya, mengi ya. Jadi pas dia ngambil bisa, Bengek. pas mau keluar nyempit. Pas mau Oh. ngambil bisa, pas mau keluar nyempit. Akhirnya ngik ngik bunyi seperti itu. Jadi Oke. itu berbeda pengembangan paru dengan salurannya. Ya. Nah, ini ada mitos atau fakta nih. Banyak teman-teman di luar sana yang bilang kalau kita merokok untuk membersihkan paru-paru kita minum air soda, minum air susu. Itu katanya bisa membersihkan. Air kelapa. Air kelapa. Nah, Ah. saya juga mikirnya gini, diminum apa bisa langsung ke ini ya efeknya? Itu gimana nih dok penjelasannya nih? Sebenarnya itu mungkin alasan bagi mereka untuk Pembuangan racunnya buang mungkin. racun ya. Padahal itu tidak Tidak benar. tidak terbukti secara Belum terbukti ilmiah. ya, Karena apa? oke. Karena itu kan hanya minuman. Memang minuman tersebut banyak katakanlah air kelapa. Betul. Banyak mengandung zat-zat yang kita butuhkan, elektrolit, mineral kayak gitu. Tapi bukan berarti dia dapat menghilangkan racun Oke. yang dibawa rokok tersebut ke dalam tubuh kita. Tidak semudah itu. Tidak semudah Semudah itu, itu, heeh. Ferguso ya. Iya. Ya, berarti yang di luar sana ini belum tentu benar ya, karena dengan kita merokok terus katanya ini untuk menetralisir dalam Ya. tanda kutip kita minum soda, kita minum susu, air kelapa dan sebagainya. Nah itu berarti sudah terjawab ya. Oke, berarti mendingan kita nggak usah ngerokok ya? Iya, kalau dipilih apakah rokok elektrik atau rokok tembakau, ya yang lebih bagus ya tidak merokok. Tidak merokok ya? Ya ngapain gitu. Katanya rokok elektrik juga bisa jadi jembatan untuk berhenti merokok nih dok. Nah, Hmm, bilangnya betul. katanya, oh kamu bisa berhenti merokok si konvensional Oke. dengan rokok elektrik. Ah, Itu bukan berhenti namanya. beralih. Itu beralih. Iya, karena sama-sama bahaya nih ya dok Iya. ya. Oke, nah benar sih katanya dulu rokok konvensional bisa ditekan dengan Rokok elektrik. merokok elektrik. Tapi sama aja sih kita sudah tahu jawabannya bahwasannya ini bukan menghentikan tapi peralihan. Ya. Dan ini Dengan sama-sama rasa bahaya. yang lebih enak, padahal bahayanya sama ya. Mas, Bahayanya sama ya. Oke. Nah, apa saja bahaya merokok tembakau dan konvensional? Boleh dijelaskan sedikit? Mungkin ada pemirsa yang mungkin baru saja bergabung nih dok. Oke. Oke, ini Jadi yang pertanyaan yang sering-sering kita ini. Bedanya apa sih sama-sama ngerokok, Ya. sama-sama keluar asap? Nah, kandungannya sama, kandungannya sama. antara rokok elektrik dan rokok konvensional, kandungannya itu intinya sama. Jadi bahayanya pun sama. Sama. Tidak ada perbedaan yang terjadi antara kerusakan paru, kerusakan jantung, infertilitas Betul. ya, dan gangguan janin lainnya itu sama saja risikonya bisa terjadi pada rokok elektrik dan rokok konvensional. Ya. Jadi kalau misalnya kalau kita bilang bahayanya apa, bahayanya sama. Bisa pemicu kanker, bisa menyebabkan peningkatan kejadian dari cardiovascular event, ibaratnya serangan jantung. Oke.
paru-parunya rusak. Kalau ibu hamil, kalau dia belum hamil akan mengganggu kesuburan, infertilitas jadinya ya. Ini pertanyaan menarik. Di luar sana banyak rokok mempengaruhi wanita yang sedang hamil. Ya. Nah, itu secara penjelasannya, logikanya gimana, Dok? Kan hanya merokok nih. Iya. Yang kita tahu merokok Ya. lewat sini nggak ada kaitannya dengan janin nih. Ya. Nah, itu gimana? Jadi gini, Mas. Kandungan rokok tadi yang saya bilang 250 kandungan, bahkan Oke. 70 kandungan itu karsinogenik. Mhm. Nah, beberapa persennya juga itu teratogenik. Oke. Teratogenik itu adalah membuat kecacatan. Oh. Ya, jadi kandungan yang banyak bahan kimia yang sangat banyak tadi dalam rokok itu terkandung dalam darah ibu hamil, apalagi dia hamil saat 0 sampai 12 minggu kehamilan, itu masa pembentukan dari janin, dan banyak kandungan yang tidak baik dalam itu menyebabkan kecacatan organ. Jadi dia bisa pembentukan organ tidak sempurna, Oke. bisa kecacatan organ, dan juga janin tidak tumbuh dengan semestinya. Jadi dia intrauterine growth restriction. Jadi dia tidak tumbuh di dalam rahim tersebut akibat dari toksiknya si bahan kimia tersebut. Oke, itu untuk misalkan wanita hamil yang merokok. Ya. Nah, ini misalkan wanita hamil yang mungkin suaminya merokok tapi dia tidak merokok tapi menghirup asap rokok. Ya. Itu gimana? Bahayanya sama nggak sama dia yang Bahayanya merokok? sama ya, perokok pasif ya, bahayanya sama. Dia langsung menelan asap rokok konvensional terutama ya, karena dia Oke. sangat toksik sekali. Nah, itu dapat mengganggu kesuburan juga, Mas. Jadi berbagai macam masalah gangguan dari organ reproduksi yang kita sebut untuk kehamilan, itu dengan zat tersebut dapat memicu banyak masalah. Yang pertama, sel telur tidak berkembang, ya. Lalu gangguan haidnya nanti terganggu, hormonnya terganggu, sehingga kesuburan itu tidak maksimal. Betul. Jika ada kandungan zat adiktif atau zat yang tar, nikotin, apa yang lainnya di dalam darah si wanita tersebut. Oke, jadi memang tidak sehat ya, Dok ya? Nggak cuma wanita, sebenarnya laki-laki juga Laki-laki ya, juga karena dia rokok juga, sperma juga tidak berkembang dengan baik, kualitas dan akan kuantitasnya berpengaruh juga. berpengaruh juga. Kalau berpengaruh oke. ke ukuran ya, Dok, katanya bilang ngerokok ini Enggak, ini yang bilang siapa? Saya bilang. Saya pernah baca itu. Oke. Itu benar apa bohong, Dok? Gimana? Dengan merokok ukuran... Penis akan berkurang. Oke. Jadi Benar gini, apa? Bohong itu, Dok. jadi kalau penis itu ya berkembangnya itu saat kita masa pubertas. Oke, Jadi, antara usia? Iya, di atas usia 17 tahun lah ya. Oke. 17 tahun sampai 20 tahun itu maksimal. Maksimal. Kalau di atas 20 tahun itu penis itu tidak bisa berkembang lagi, tidak bisa Kalau tumbuh menyusut, lagi. Kalau menyusut itu ibaratnya mungkin ereksinya. Oke. Karena apa? Kok ereksinya bisa berkurang? Kita tahu bahwa ereksi atau ketika dia berdiri itu adalah pelebaran pembuluh darah. Sehingga darah dan oksigen di dalam penis ini melebar, udara dan oksigen nutrisinya itu mengalir lancar, sehingga dia bisa berkeras. Oke. Ya. Sedangkan kalau misalnya orang merokok itu akan gangguan impotensi Oke. atau gangguan ereksi, ya. Karena apa? Karena si pembuluh darah itu penuh dengan kotoran-kotoran rokok yang toksik, sehingga aliran darah dan aliran nutrisinya tidak tercapai dengan sempurna, dan pengerasan atau ereksinya juga tidak baik. Sampai larinya ke situ ya, Iya. efek dari merokok ya. Iya. Oke. Berarti ke ereksinya ya, Dok, bukan ke ukurannya, Dok. Iya. Iya. Mungkin selama ini dia kan penis itu ada dua ya, Mas ya. Ada satu, Dok. Enggak, maksudnya tipe. Oh, tipenya ada dua. Iya, yang tipe. Yang pertama Iya, adalah semua orang punya satu ya, Mas. Ya, aku salah ngomong ya, maksudnya dua tipe, Mas, dua tipe. Oke, tipe yang pertama apa Yang nih, pertama Dok? itu dia harder. Apa itu? Harder itu dia memang Harder. ukuran dia baik dia ereksi atau dia lagi Tidak. tidur, ibaratnya ya tidur, itu segitu aja. Tapi ketika dia akan melakukan tugasnya, dia mengeras. Oke. Tapi ukurannya segitu aja, gitu. Ada dua grower. 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 Oke. Dia kalau tidak sedang ereksi, dia sangat kecil sekali. B aja ya. B banget, mungkin ya B aja ya. Jadi tapi ketika dia ereksi, dia bisa Lebih. grow lebih 3 kali lipatnya atau sampai 4 kali lipatnya. Oke. Nah itu yang akan mempengaruhi, mungkin Mas bilang kok dulu dia bisa grow sampai segini, tapi kok sekarang grow-nya cuma segini. Segini. Nah, jadi kayak minimal mengecil, padahal Oke. enggak gitu. Padahal faktor tadi ya. Ya, waktu rokok tadi Oke. gitu. Kapan kita boleh bahas tema ini ya? Kayak menarik ya. Oh. Iya, oke, dokter. Kemudian efek atau kecanduan yang sudah kita bahas sedikit di depan tadi, antara rokok elektrik dan juga rokok konvensional, ini
lebih secara presentase lebih kemana ya dok ya? Lebih besar yang mana nih efek candunya? Ya, efek candu itu dari beberapa penelitian yang saya baca itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara peminat dari rokok elektrik dan rokok konvensional, karena sama-sama memiliki nikotin, sama-sama memiliki nikotin yang kalau terpapar terus-menerus dia akan menyebabkan zat adiktif itu nempel di tubuhnya, menyebabkan kecanduan yang luar biasa. Kalau ada dulu nih rokok zaman dulu nih, apa sih namanya? Rokok linting. Kulit Oh, linting. dulu. Oh iya. Klobot. Tembakau. Nah, itu berbahaya atau bagaimana dok? Rokok zaman dulu itu? Sama saja ya, Mas, kan mengandung tembakau juga mengandung zat-zat yang lainnya, nikotin, kandungan dalamnya membakar itu, jadi tetap berbahaya. Yang kita melinting sendiri gitu kan ya, dengan isi tembakau sendiri. Bahkan kita tidak tahu bahwa ukuran tembakaunya berapa, karena kalau kita mau banyak sekaligus, tergantung selera ya. Iya. Itu deh yang paling benar, dia nggak ngerokok gitu. Bener. Tapi kalau kita lihat orang-orang zaman dulu ya, bukan zaman dulu sih, seperti kakek saya atau orang-orang zaman dulu tuh tetap dengan rokok seperti itu, dan saya tuh ngelihat sendiri ya, maksudnya dengan tembakaunya, dengan apa sih taburan cengkeh dan apa. Iya, dia meracik sendiri. Meracik sendiri. Saya bilang, aduh, ini kok bisa ya gitu, dan aduh, pokoknya sesuatu yang apa ya, zaman dulu tuh memang mungkin belum ada pengetahuan ya dok ya, dan mungkin pengalaman merokok yang dari usia muda sampai tua sampai ini akan membawa sesuatu dampak yang sangat negatif. Nah, kalau kita ngomongin masalah dampak ini, salah satunya ada gangguan kardiovaskuler, kemudian kerusakan otak, penyakit mulut tenggorokan, penyakit paru, penyakit lambung. Nah, ini kok bisa ya dok? Hubungannya apa nih dengan lambung? Bisa, jadi orang merokok itu gampang sekali mual, karena si zat rokok itu dapat terhirup ya. Terus kita aja kadang kalau saya nggak ngerokok itu, kalau ngirup rokok itu kan langsung kayak mual ya. Jadi saya pernah baca satu artikel kesehatan itu, jadi si asap rokok itu dapat merangsang si asam lambungnya lebih naik lebih cepat dan menyebabkan sensasi mual. Itu untuk perokok atau yang menghirup asap? Yang menghirup asap pun juga bisa. Karena kan kalau saya pribadi ya, saya makan dengan istri saya kan nggak ada yang merokok gitu. Itu kalau orang merokok itu saya langsung mual, kayak mual gitu. Apalagi ada orang yang dengan gangguan asam lambung, jadi dapat langsung merokok. Dan selain itu juga kita tahu bahwa ada GERD ya, di mana GERD itu asam lambung naik seret gitu karena klepnya lemah. Klep dari penutup antara kerongkongan dan si lambung itu lemah. Jadi ketika dia terbuka, zus, naik ke atas kan? Muntah? Enggak muntah, Mas. Jadi sampai rasanya tuh kayak terbakar. Kecemasannya datang gitu. GERD ya. Nah, itu juga bisa dipicu oleh zat rokok. Karena klepnya ini tambah lemah karena si zat radikal bebasnya si rokok tersebut. Merusak kekuatan klepnya itu. Tapi ada juga orang yang punya kebiasaan, kalau kita kan biasa sarapan dulu atau kita makan 3 kali sehari. Ada juga orang yang harus merokok. Aku tuh nggak makan nggak apa-apa, yang penting aku ngerokok udah merasa kenyang. Bener nggak sih? Iya, jadi karena apa? Karena itu zat dari, kita tidak bisa menjudge mereka yang berkata seperti itu, karena memang zat adiktifnya sudah terlalu banyak ya di situ, sehingga dia kalau tidak merokok, dia merasa mungkin klinisnya mulutnya masam. Nah, itu kenapa dok? Iya, jadi mulutnya karena kan terbiasa sudah dari asap nih. Kan, dia mulut itu asap, dan yang dia dapatkan dari merokok tersebut adalah satu nikotin, zat adiktif tadi. Nah, zat adiktif inilah yang dapat merangsang seperti keluarnya dopamin tadi, Mas, yang menimbulkan rasa lega, gelisahnya hilang, cemasnya hilang, happy-nya muncul. Nah, itu yang dia ingin dapatkan. Itu yang membuat merokok, kamu harus dapatin ini gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan si perokok itu susah sekali untuk berhenti. Sampai ibaratnya kebutuhan yang harusnya penting untuk kita makan, kita memberi nutrisi. Dia mengutamakan rokok akhirnya. Benar, karena gitu. dia mau menghilangkan gelisah cemas dulu gitu. Dia merasa nyaman, aku nggak mau makan nggak apa-apa, yang penting aku ngerokok dulu. Iya. Gitu. Itu adalah salah satu efek kecanduan tingkat tinggi. Berarti itu secara psikologi udah berpengaruh ya dok? Berpengaruh. Jadi karena tadi yang dia mau dapatkan, kalau dia tidak merokok, dia nanti rasanya kayak gelisah, kayak nggak enak, terus dia merasa kayak something wrong, ada yang kurang gitu. Dia untuk mendapatkan happy-nya dia tadi yang rokok kayak gitu. Nah itu memang susah untuk kita ke tahap dalam
membantu atau mengawali si pasien untuk berhenti merokok secara total. Ya. Oke, kadang kita menasihati teman Ya. atau siapalah Ya. untuk tidak merokok. Tapi Orang kalau sudah tua di lah tahap ya. kalau sudah di tahap ini kadang susah juga gitu loh. Lu bisa ngomong, oke lah, stop merokok, tapi gejolak hati ini meronta nih. Berarti efek dari nikotin tadi Dok ya, Iya. sampai sedahsyat itu. Baik, dan ini juga ada merokok bisa menyebabkan penuaan dini. Ya. Oke, ini gimana Dok penjelasannya? Jadi ya, ada satu penelitian itu. Katanya gini, tapi merokok menimbulkan efek happy, gembira. ya. Harusnya kalau happy, gembira itu kan kita Muda. merasa muda. Ya. Nah ini beda. Ya. Kalau untuk rokok menimbulkan rasa happy dan sebagainya, tapi menyebabkan penuaan dini. Ya. Perlu kita garis bawahi bahwa merokok yang menyebabkan happy tadi hanya sementara. Hanya sementara. Ya. Oke. Sementara zat racun yang numpuk dalam tubuh jadi sangat banyak. Racunnya. Iya. Oke. Yang kita sebut radikal bebas. Nah, radikal bebas ini akan merusak sampai ke tahap sel. Kenapa bisa terjadi kanker? Karena adanya mutasi genetik, mutasi sel. Sel itu akhirnya terbelah atau mutasi, dia tumbuh sendiri akhirnya jadi kanker. Nah, kalau di tahap-tahap awal nih, Ya. selain pembuluh darah kita jadi jelek, aliran nutrisi jadi jelek, selnya tua, kan nggak pernah dengar ya sel ada umurnya gitu. Iya. Sel cepat menua jadinya kan. Nah, itu akan berefek klinis ke kulit kita. Oke. Ya. Mungkin Jadi- secara fisik lebih kelihatan di mana Dok? Ciri-ciri orang yang efek merokok dengan penuaan dini. Kulitnya ini. ya, kulitnya jadi kering, Oke. tampak lebih kusam, Kusam. terus keriputnya mudah muncul. Jadi tampaknya lebih tua. Kadang ada saya sama teman saya sama-sama umur misalnya 32 nih. 32. Tapi beda. Secara looknya. Secara ya? looknya beda. Oke. Karena akibat dari pemicu si rokok tersebut. Oke. Kalau Kecuali bibir dia hitam perawatan ya Mas ya. Bahkan perawatannya kadang tidak bisa membantu Betul. kadang ya. Dok, kalau bibir hitam itu gimana? Bibir hitam. Bibir hitam pakai lipstik jadi kok merah. Warna hitam. Iya. Kira-kira itu kenapa, Dok? Ya bisa sama jadi Oh efek ya, dari efek rokok tuh bisa bibir hitam Iya. gimana nih Dok? kan kita kan selalu berasap ya Mas. Iya. Asapnya itu kan dapat menyebabkan kulit luar bibirnya jadi cepat mati. Oh. Ya, cepat rusak. Nah, itu dari luarnya. Dari luar. Belum dari zat dalamnya yang menutrisi pembuluh darah yang di bibir. Iya. Akhirnya itu ya pas banyak yang kecil, vasokonstriksi namanya ya. Terus zat racunnya banyak di situ, yang menyebabkan kematian sel di daerah bibir dan menyebabkan dia tampak tidak sehat, jadi tampak tua, menghitam, Oke. bisa di sekitar sini menghitam, bisa kulitnya lebih keriput, warna Oke. kulitnya lebih kusam, kayak gitu. Waduh, ini efek rokok banyak banget ya. Ternyata bukan hanya penyakit yang sangat-sangat kronis atau penyakit dalam, tapi tentunya juga gangguan psikologis tadi dengan adanya zat-zat yang membuat happy, tapi racunnya juga banyak sekali menumpuk. Ya. Baik, sekarang juga kita akan bahas lagi dampak negatif rokok elektrik, belum tentu lebih sedikit daripada rokok biasa. Oke, ini meningkatkan penyakit darah tinggi, diabetes, dan juga jantung. Wah, ini bisa merembet ke penyakit-penyakit ini ya Dok ya Ya. ternyata. Penyakit-penyakit yang di bidang saya ya, Iya. maksudnya penyakit dalam ya. Jadi Iya. darah tinggi, Darah tinggi juga, terus diabetes juga, stroke stroke juga. Oke. hipertensi, segala macam. Karena awal mulanya adalah di kerusakan pembuluh darah tersebut. Oke. Jadi kalau dia orang merokok itu pembuluh darahnya lama-kelamaan akan keras dan kaku, tidak elastis seperti yang orang sehat. Oke. Kenapa seperti itu? Karena berbagai macam radikal bebas, zat racun dari rokok tersebut menyebabkan dia menjadi banyak penumpukan dari plak, lalu dia menjadi kaku, pipa, ibaratnya banyak lumutnya ya, terus jadi kaku, terus dia tidak bisa mengembang dengan sempurna, tidak bisa mengaliri aliran darah dengan sempurna, nutrisi dengan sempurna, sehingga kalau dia ini kaku nih Mas, kamu ibaratnya pipa ya. Iya. Pipa yang kita tekan pasti tekanannya akan muncrat gitu kan. Iya. Dibanding kalau kita nyuci mobil, pipanya Biasa ngalir aja. biasa ya. Oke. Ketika kita tekan set akan deras tekanannya. Iya, Nah, itu betul. yang terjadi pada pembuluh darah orang yang banyak ngerokok. Kenapa bisa sampai tekanan darah tinggi? Karena fase kontriksi elastisitasnya berkurang, kaku, dan aliran darahnya jadi kencang gitu. Oke, jadi Tekanannya ya. Oke. Belum lagi tekanan darah itu akan mengganggu kerja jantung. Belum lagi plaknya akan menyumbat pada jantung. Betul. Jadilah serangan jantung. Kalau kena di otak jadilah stroke. Kalau kena di
tangan-tangan, Iya, ya di pecahnya sela-sela udara, ini. pecah pembuluh darah di tangan. Kalau kita tahu pecah sumbatan di jantung namanya serangan jantung ya Mas Iya. ya. Kalau di otak jadi stroke ya. Stroke. Kalau di tangan kita namanya Buerger disease Burger disease. atau PAPO, penyakit obstruksi peripheral artery, jadi namanya Buerger disease. Jadi nanti menghitam. Di Banyak kuku. tuh. Bukan di kuku, di bagian kulit ini Oh, menghitam. bisa menghitam. Mati rasa. Iya. Oh, oke. Nggak cuma mati, bahkan tahapnya sebelum mati rasa merasakan nyeri yang sangat hebat. Jadi banyak dulu saya koas ya, dulu di Ponorogo saya koas itu ada kakek-kakek tua gitu datang ke penyakit dalam mengeluh tiba-tiba jarinya menghitam, terus dia menangis karena sangat sakitnya. Sangat sakit ya. Dan kita pegang sudah sangat dingin sekali karena tidak ada aliran udara, aliran oksigen lagi di situ ibaratnya ya. Jadi kematian jaringan, mau nggak mau ya kalau masih bisa diselamatkan dengan obat pengencer darah ibaratnya kita hilangkan obstruksinya, hilangkan sumbatannya, pakai obat-obatan pengencer darah, tapi mungkin tidak begitu maksimal, ya mau tidak mau amputasi, dihilangkan saja ya jaringan yang mati, dihilangkan, Berarti jarinya diamputasi ya dok ya? Wih, sampai segitu loh efeknya. Pokoknya jangan rokok deh. Mending buat jajan aja ya dok ya? Iya, mending buat perawatan aja udah paling benar. Investasi ke tubuh gitu Mas. Benar. Dan juga ada yang bilang kalau efek dari merokok ini juga bisa menyebabkan daya ingat berkurang. Iya. Kenapa ya dok ya? Ya karena penuaan dini tadi. Penuaan akhirnya juga pola sampai ke daya tingkat ingat. sel, sampai ke tingkat sel, sampai ke tingkat otak, belum lagi oksigen ke otak berkurang akibat dari kekakuan pembuluh darah akibat rokok, nutrisi yang berkurang sehingga daya ingat atau gangguan fungsi otak itu akan terjadi. Oke. Berarti memang efeknya ini bukan Kemana-mana. hanya 1-2 ya? Iya. Nggak cuma paru-paru Walaupun aja. satu batang rokok ini kecil, tapi bener efeknya luar biasa sekali. Efek negatifnya ya? Baik. Bukan efek nge-fly-nya ya Mas ya. Iya. Efek sama orang sekitar juga. Iya. Oke, ada yang mau tanya nih teman-teman, ada yang rokok nggak di sini? Udah stop semua ya? Oke, Luar biasa. aman. Iya. Terus dok, kalau kita sudah berbicara efek dari merokok, efek negatif, terus penyakit yang ditimbulkan. Sekarang ini ada kiat-kiat untuk berhenti merokok apa nih dok? Ya, jadi perlu kita tekankan ya. Stepnya. Step by stepnya ya. Jadi untuk pasien yang benar-benar ingin berhenti merokok, dapat didampingi oleh dokter. Oke. Tapi yang paling kuat adalah niat si perokok. Oke, yang pertama niat Ya. nih. Oke. Karena apa? Karena kedepannya akan sangat susah. Gejala-gejala putus nikotinnya juga akan menggerogoti, berarti menghantui dia. Benar. Akan ayo rokok gitu. Jadi kalau dia satu niatnya udah bulat ya Mas ya, itu memang harus kita kawal ya. Oke. Kita butuh berikan pendampingan lah. pendampingan, baik dari dokter atau keluarga, kerabat, teman. Oke. Ibaratnya karena apa? Karena dia udah berhenti nih merokok misalnya, udah mulai mengurangi. Tapi kerabat, teman lingkungannya banyak yang ngerokok, ya akan tergoda lagi, sangat mudah tergoda. Oke, faktor lingkungan juga berarti. Iya, dan mungkin tidak bisa langsung stop karena gejala putus nikotin itu sangat hebat. Gejala putus nikotin itu sangat ibaratnya kita sakau ya, ibaratnya ya. Itu yang membuat dia merasa ingin merokoknya lebih hebat lagi. Oke. Nah, itu harus berhenti step by step bertahap. Mungkin dia hari ini, jadi kalau di bagian apa ya masih bagian konseling jiwa psikiatri itu dia akan menerapkan 5 tahap biasanya. Dan 5 tahap itu berbagai metode. Pertama mengumpulkan niat terlebih dahulu, lalu dia akan mengundur waktu merokok. Misalnya dia merokok sehari ini sampai 5 kali. Nah, waktunya kapan aja, misalnya 2 jam sekali ibaratnya ya. Maka dia akan diundur per tahap. Seminggu ini merokok 3 jam sekali. Minggu depan 4 jam sekali, 5 jam sekali. Terus akan berkurang dengan selain rokok waktunya, dia juga akan mengurangi jumlah rokoknya. Maka sehari 2 kali, itu sehari sekali, terus per 8 jam, per 12 jam, nah, itu bertahap banget. Karena untuk mengurangi gejala putus nikotinnya yang sangat dahsyat tadi. Nah kalau misalnya si perokok ini sudah sangat niat, lalu faktor lingkungan, faktor keluarga juga mendukung ya. Terus dia juga sudah pola hidup sehat untuk mengalihkan gejala putus nikotinnya seperti berolahraga, melakukan hobi yang produktif ya. Misalnya dia apa saja yang dia lakukan, misalnya berolahraga yang dia suka, misalnya berenang, atau aktivitas yang produktif membaca buku, mengalihkan merokok tadi ya. Merokok tadi.
Nah, atau dia bercocok tanam, berkebun seperti itu ya. Itu adalah aktivitas yang mendukung dia untuk melupakan si rokok tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, mungkin tidak membantu juga. Mungkin dokter akan memberikan yang namanya obat-obatan. Ada yang namanya obatan untuk pengganti nikotin, secara obat, supaya dia tidak mendapatkan nikotin dari rokok. Ada 2 jenis macam obat ya. Dan itu aman ya dok ya? Iya, itu dengan resep dokter. Dengan dosis dokter, resep dokter, obat tersebut tidak bisa dibeli bebas. Lalu akan dikurangi secara bertahap sampai dia benar-benar berhenti merokok. Gitu. Selama menjalani profesi dokter, apakah dokter pernah ada pasien yang benar-benar dari perokok berat, terus akhirnya mengikuti anjuran dokter dengan terapi, dengan apa yang disarankan dokter tadi, sampai benar-benar berhenti total tidak merokok? Ada nggak dok? Ada. Ada ya? Ada. Jadi memang dia niat ya, karena ingin mungkin biasanya itu niat itu akan didorong oleh suatu keinginan, misalnya dia ingin punya anak. Atau bahkan ada pasien saya yang dia udah kanker akhirnya. Dia ketawanya tahu-tahu kanker stadium 4. Ya. Dia berhenti full merokok. Bahkan dia membenci orang yang merokok. Bahkan dia mengingatkan jangan pernah merokok dekat dia gitu. Atau asap rokoknya dia tidak mau. Dan saat itu tapi udah terlambat karena udah kanker stadium 4 ya. gitu. Dia langsung cut. Ya, kalau kita berbicara sudah ada yang terkena kanker nih dan sudah diketahui apalagi sudah stadium 4, apakah bisa diobati lagi kah seperti atau gimana dok? Atau sudah terlambat kah atau memang ya harus dijalani atau gimana nih? Kalau kebanyakan kan mereka datang itu ketika sudah paru-parunya terisi darah ya. Sehingga kalau paru-paru terisi darah tersebut sudah masuk ke dalam stadium 4. Dan itu sudah terlambat. Ibaratnya kemoterapi atau pengobatannya pun tidak begitu berguna. Jadi akhirnya diobati dengan paliatif. Paliatif itu adalah menyenangkan si pasien, menghilangkan rasa nyeri yang muncul akibat kanker tersebut, menyedot darahnya supaya dia tidak sesak. Jadi hanya menghilangkan gejala-gejala yang muncul membuat pasien bahagia. Kayak gitu. Kalau mungkin dia terdeteksi stadium 1, 2, mungkin bisa di kemoterapi. Masih bisa ada harapan ya, dok, harapan. Ya? Tapi sayangnya banyak kan pasien itu datang ketika stadium 4 gitu. Oke. Waduh, ini bahaya rokok nih pemirsa dan juga pendengar di rumah ini benar-benar efek negatif lebih banyak dibandingkan efek positifnya. Oke, dokter boleh kita minum dulu yuk? Ayo. Nah, ini ada... Ini jahe merah. Jahe merah, produk dari Agarilus. Luar biasa. Hujan enak banget ya. Woi. Di luar deras banget. Seger banget. Nah, jadi pernah ada yang bilang, kalau saya ngerokok, saya bisa lebih fokus. Ingat nggak, Mas? Orang merokok lebih fokus kerja. Betul. Dia lebih produktif gitu kan. Lebih banyak ide muncul gitu. Inspirasi banyak muncul. Dari merokok dan sebagainya. Itu efek dari dopamin tadi. Yang dia membuat dia rasa senang, rasa happy, bisa berpikir dengan jernih. Karena rokok tersebut sebenarnya hal tersebut bisa kita dapatkan dengan cara sehat. Olahraga. Iya, seperti itu. Melakukan hobi yang produktif, yang positif. Banyak juga kalau kita lagi bepergian di luar kota, bawa mobil sendiri, apalagi perjalanan jauh nih, misalkan dari Solo ke Jakarta atau Solo ke Surabaya dan Pasar misalkan. Kadang kan kalau kita kebiasaan merokok, kadang suruh bawa permen nih sebagai pengganti rokok. Oke deh, nggak usah biar merokok. Asem, untuk mengobati rasa asemnya. Ini sebenarnya juga sebagai tips atau trik yang gimana nih dok, menurut dokter? Mungkin itu bisa dijadikan sebagai alternatif, tapi bukan berarti alternatif yang sesungguhnya. Alternatif hanya untuk memperpanjang dia supaya tidak begitu cepat merokok lagi. Keinginan merokok tertunda ya? Iya, jangan mengonsumsi permen. Tapi kan hal ini bukan satu terapi, tapi hanya satu pengalihan dengan melakukan atau membuat permen tadi ya. Jadi mungkin akan menghilangkan rasa asam atau rasa yang tidak enak di mulutnya. Tapi ketika efek permen tersebut hilang, sangat cepat dia akan merokok lagi. Iya ya. Iya. Benar. Gak bisa. Berarti ini kalau dokter punya ide, sebaiknya gimana sih dok? Biar kita juga tidak terlalu jauh. Misalkan ini untuk perokok yang mungkin baru mulai atau mungkin belum terlalu dalam. Kira-kira tips dari dokter apa nih dok? Ya sebaiknya yang pertama ya hindari rokok ya. Hindari rokok, baik itu asap rokok atau gimana pun. Terus lalu melakukan olahraga yang
produktif, yang hal-hal yang positif untuk mengalihkan. Misalnya nih Mas, kalau kita bilang ini orang ini belum merokok ya, ya udah jangan pernah sentuh rokok, ya. Nanti lama-kelamaan dia coba-coba, semuanya kan dari awal coba-coba ya. Betul. Dia coba-coba, akhirnya dia terdapat satu adiksi nikotinnya itu akan membuat dia akan keterusan. Itu betul. Yang bagi yang tidak pernah merokok itu jangan pernah merokok. Jangan, atau kalau ada asap rokok ya, kalau saya pribadi saya pusing, jadi saya mulanya saya tutup gitu ya, atau saya menjauh, ya udah. Terus kedua, kalau memang udah kecanduan, kita tidak bisa menyalahkan ya, karena memang banyak dari masyarakat kita memang kecanduan akibat rokok tersebut, ya mulailah untuk step by step tadi, mengurangi baik dari jumlah, mengurangi baik dari durasi. Jadi baik bisa durasi rokoknya misal sehari 3 kali, bisa dikurangi 2 kali, ya. Misalnya merokoknya tiap 3 jam sekali, bisa dikurangi 5 jam sekali. Bertahap kalau memang dia niat. Tapi kadang Mas, niat ini tuh gampang roboh gitu. Betul sekali, apalagi didukung dengan mungkin teman-teman sekitar, lingkungan sekitar yang dihadapkan dengan para perokok semuanya. Iya, jadi karena niatnya gampang roboh, akhirnya gampang tergoda, belum lagi lingkungannya tidak mendukung, ini kayak lingkaran setan. Muter aja situ terus, nggak bisa. Jadi kita dokter mungkin bisa berkatakan teorinya ya, tapi mereka juga tidak akan mencerna, gampang mencerna itu karena ala dok. Kita juga merokok juga banyak yang sehat, banyak umur, nggak merokok juga ada yang kena kanker gitu. Memang gitu, tapi kita alangkah lebih baiknya ya gitu untuk tidak merokok. Waduh, kita sudah warawiri ngobrol seputar bahaya rokok elektrik dan juga konvensional. Tapi pada dasarnya kalau kita tarik kesimpulan, dua-duanya ini memang berbahaya dan tidak banyak manfaatnya. Waduh, banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan. Tepuk tangan buat Dokter Akbar sudah hadir di podcast kita hari ini ya. Waduh, ini dokter, teman-teman di sini, saya dan juga mungkin pemirsa yang ada di rumah juga akan berpikir lagi bahayanya kita ngerokok elektrik apa rokok konvensional. Dua-duanya sama-sama bahaya ya dok ya ternyata ya. Baik. Dan kita juga harus jaga kesehatan, pola hidup sehat untuk menjaga kelangsungan hidup kita dengan hidup penuh sehat dan juga semangat. Dan kita ketemu lagi di acara Bincang Sehat di episode-episode berikutnya. Dan kita akan menayangkan dengan episode-episode tentunya yang luar biasa. Saya Rep Prastawa dan sebelah saya Dokter Ganteng, Dokter Akbar mengucapkan terima kasih teman-teman kru semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.